ibadah online Sekolah Minggu GS Jaitus Kemang. Gimana nih kabarnya Cus Tevi? Baik-baik Aldi. Baik, nah adik-adik di rumah gimana nih kabarnya? Pasti dalam keadaan yang sehat ya Ci, pasti. Walaupun di luar kita keadaannya tidak baik, kita harus tetap, adik-adik di rumah harus tetap dalam keadaan yang baik-baik. Iya. Sekarang kita harus perketat lagi nih Kak Audi. Betul, Ci Stevi. Penggunaan maskernya. Malah katanya sekarang harus double masker Kak Audi. Double, Harus dua lapis, ya kan? Makanya kita di sini sekarang pakai masker dan jaga nih. jarak. Betul, Adik-adik jaga di jarak. rumah. Gitu ya. Nah sekarang kita mau langsung aja datang menyembah Tuhan adik-adik. Walaupun badai silih berganti di dalam hidup kita yang Betul. kayaknya coronanya nggak selesai-selesai nih Kak selesai, Audi. Ci Stevi. Tapi kita mau belajar adik-adik untuk percaya sama Tuhan, untuk selalu cinta sama Tuhan dan selalu bersyukur. Ayo kita nyanyiin lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan adik-adik, pakailah Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya Tuhan Yesus. Selamat siang Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu datang siang hari ini. Tuhan, kalau kami ada saat ini Tuhan dalam keadaan yang sehat, kami mengucap syukur Tuhan. Dan walaupun kami masih kecil Tuhan, ajarkan setiap kami untuk selalu mencintai Engkau. Selalu mencintai firman-Mu Tuhan. Selalu senang memuji-muji Engkau. Dan Tuhan, layakkanlah kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biar kami merasakan berkat-Mu. Biar kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan pakailah kami Tuhan, adik-adik yang menonton ibadah ini Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau memuji Engkau dengan penuh sukacita Tuhan. Amin. Dengan penuh semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu dalam nama Yesus. Yes. Nah, adik-adik tahu gak sih semua
kita bisa mengalahkan apa aja, Kaldi. apa aja, bener sih Stefi. Dalam nama Tuhan Yesus kita bisa ngalahin apa aja, Kaldi? Kita bisa ngalahin kemalasan. Terus bisa mengalahkan dosa. Betul, iblis. Betul banget Stefi, dan pastinya virus corona ini pasti bisa kita kalahkan. Betul. Yuk kita nyanyikan lagu. Ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya kita mau sambung pujian. Betul, Kaldi. Lebih dari pemenang. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa
menyatakan kita nih sebagai anak-anak generasi penerus gereja Kaudi harus bangkit buat Harus bangkit. Indonesia. Betul, Cis Devi. Apalagi di tengah situasi yang kayak gini Kaudi. Betul Kita banget. harus kuat Kuat. dan kita harus menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Oke adik-adik, Oke. pesan kita berdua, Betul. adik-adik selalu laksanakan 5M, 5M. harus patuh sama protokol kesehatan. Betul Karena banget. dengan patuh prokes berarti kita menyayangi orang-orang yang ada Di sekitar kita. Betul banget. Oke adik-adik, Oke. jangan lupa untuk terus bersemangat di dalam keseharian kita. Betul. Sampai jumpa lagi adik-adik. Sampai minggu jumpa. depan. Dadah. Dah. Aduh, Kak Kenapa Cipluk? Ada melintir-melintir nih aku nih. Apanya yang melintir? Aduh, perut aku. Astaga, kenapa lagi Cipluk? Aduh, ini kayaknya gara-gara aku makan Indomie pakai bon cabe. Nah, ini nih. Nggak taat, malah ngeliatin di aplikasi apa tuh? Tok-tok ya? Yang ada viral-viral itu kan? Iya, aku tuh ngeliat YouTube juga tuh yang makan mukbang. Oh, yang keluar api dari mulutku gitu ya? Iya, Astaga. kan enak banget tuh makan Indomie pakai bon cabe. Lagi ikut-ikutin aja Cipluk. Lele tolong. Nggak taat kan? Lagi kecil-kecil udah mau makan cabe. Ya emangnya cabe botol yang gede. Ya ntar kalau sakit gimana kayak gini? Ya jangan bilang-bilang lah Kak Incen. Sekarang pertolongan pertama ayo. Pertolongan pertama apa ya? Minum apa ya biar hilang sakitnya ya? Cepet ke warung beliin aku obat sebelum ketahuan nih. Kayaknya sih tadi Bapak masih di depan Cipluk. Belum pulang kayaknya nih. Nitip Cipluk, nitip Bapak aja ya? Ah nanti diomelin lagi sama bapak. Ya terus gimana? Masa kakak ke warung? Ya bukan Kak Incen kalau nggak bikin apa kayak di kulkas sana. Racikan. Racikan nih. Waduh, racikan apa ya? Aduh, aku bisa dibawa ke rumah sakit nih kalau begini. Teh anget, mau nggak? Ya boleh deh, Ya udah deh. tapi jangan panas-panas. Iya nggak panas, ntar taruh di freezer biar dingin. Tunggu. Diam. Kenapa? Itu kayaknya ada yang ngetok-ngetok pintu, gawat. Ayo. Bapak Cipluk. Jangan bilang-bilang Kencang. Oke. Anak-anak ada di sini. Iya, Aduh, dari mana Pak? biasa Bapak cari inspirasi. Asik, inspirasi. Iya, jalan-jalan pagi. Hah? Kenapa kamu? Masa ngomong Pak? Kalau anak Bapak lagi gini nih ada yang nggak beres ini. Puasa ngomong. Hah? Puasa ngomong. Nggak mungkin sih Cipluk yang super cerewet tiba-tiba diem. Aduh aku nggak tahu nih, aku ngaku aja. Aduh kan tuh bener Bapak tahu gelagatnya anak Bapak. Nih Pak. Oh, Kata Lagi. Ini nih bahaya kalau kita nggak tahu. Waduh itu kan yang level 15 lagi. Nggak tahu, pokoknya yang ada aja aku masukin ke mie tadi. Ada di Waduh. dapur level 30 Pak. Nomor 3. Pantesan sakit piut. Aduh gimana Bapak aja nggak tahan kalau makan yang gitu. Alamak. Maaf ya kalau ada bau-bau tidak sedap. Aduh pantesan asam-asam manis ya dari tadi ya. Astaga. Cuman obat pertama biasa larutan gula dan garam namanya Oralit. Oh, orang. Gitu. Emang kalau sakit perut itu Pak? Iya, kalau sakit perut larutan garam dan gula dengan air putih hangat. Oh, kalau pakai teh nggak bisa Pak? Bisa pakai teh tapi teh pahit. Oh, teh pahit. Jangan dikasih gula. Untung belum minum. Kalau dikasih yang manis lagi tambah moncer lagi ntar di belakangnya. Ada hiasan dulu. Lagian kenapa sih orang cuma makan mie sama bon cabai aja sakit perut? Lemah banget ini perutnya nih. Belum kuat perut Cipluk karena Cipluk masih kecil.
kecil kan. Tapi Pak, kan daripada di rumah terus begini bosan, sekali-kali makannya yang ekstrim-ekstrim. Wadaw, ini pasti gara-gara aplikasi TokTok itu ya. Iya tuh Pak, kayaknya Pak. Nafasnya keluar api itu ya. Soalnya bosan Pak, kalau makan sayur terus bosan. Aduh. Justru itu yang paling aman buat pencernaan kita. Kalau makan sayur dan buah. Karena banyak mengandung serat. Jadi kalau BAB lancar. Aduh. Aduh, Cipu. Oke. Nah, orang taat itu kan sebenarnya mudah ya. Cuman kita lebih memilih untuk melawan itu yang jadi Nah, kan Kencan mulai dah nih sindiran Bapak terus menerus. Oh, kena mental langsung Cipu. Maksud Bapak tuh baik, juga menasihati adik-adik di rumah. Ya, hari ini kita mau belajar tentang taat kunci kemenangan. Please makan sayur, friend. Memang harus seperti itu karena perut kita ini, dinding lapisan dalamnya itu sangat sensitif di dalam lambung kita. No, Indomie cabe-cabe. Pakai merek. Iya, karena apa seperti itu, kita harus belajar untuk taat. Karena yang susah siapa? Kita sendiri, yang repot kita sendiri. Ya udah besok enggak lagi deh, Pak. Iya, belajar untuk taat ya. Dalam masa seperti ini, kita harus belajar untuk taat. Iya kan kalau aku sakit nih sampai aku udah harus diinfus gimana nih, Pak? Nah, itu karena nggak bisa makan dari mulut, akhirnya disuntikan ke dalam tubuh lewat infus. Kan lebih menyakitkan. Tapi kan rumah sakit sekarang serem ya, Pak. Iya, dalam keadaan begini ke rumah sakit tuh jadi ngeri-ngeri sedap. Ya udah mulai besok aku mau stop makan cabe-cabe. Oke, itu anak Bapak yang pinter. Nah, hari ini tema firman Tuhannya taat adalah kunci kemenangan dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 dan 14. Tapi keren. Bapak mau baca ayat 14-nya. Ya. Ini bagus buat pelajaran kita hari ini. Maka turunlah Naaman ke sungai Yordan dan menyelam 7 kali seperti yang diperintahkan oleh Nabi Allah kepadanya. Ternyata kulitnya menjadi sehat kembali dan halus seperti kulit anak kecil. Kayak aku dong, Pak. Wah, dia langsung sembuh. Wah, glowing Cipu. Karena dia T-A-A-T. Taat. Walaupun sebenarnya Naaman sempat bertanya jawab tuh dengan anak buahnya. Ngapain saya suruh mandi? Sungai Yordan kan kotor. Di Aram, di kerajaan dia, tempat Naaman jadi panglima, itu sungainya bersih-bersih. Mendingan suruh ke sono. Tapi anak buahnya bilang, kalau disuruh bikin yang sukar, Bapak pasti mengikutinya. Sekarang Bapak harus belajar untuk taat. Ternyata ketika Naaman taat, dia masuk. Kulitnya seperti kulit anak kecil, kayak kulit cipluk. Padahal aku nggak pernah berendam di sungai Yordan loh, Pak. Iya, itu. Jauh sih. Saat itu sakit kusta belum ada obatnya. Dan orang yang kalau ketemu orang sakit kusta, dia harus teriak najis, najis. Nggak boleh deket kayak sekarang kita kalau ada orang yang sakit COVID, ya positif, reaktif, kita nggak berani deket. Hampir sama. Cuman kita diajar untuk taat. Nah, Taat itu penting ya. penting. Nah, di masa seperti ini, taat buat kita adalah menggunakan Masker. masker. Makan juga harus jangan sembarangan. Iya, Yes. harus cuci Betul, tangan setiap kita pulang bepergian. Aku tahu. Jangan-jangan tadi waktu aku masak, Pak, aku habis ngambil cabai juga dari belakang, aku nggak cuci tangan. Wah, bisa jadi itu Itu. tempat penularannya. Itu tuh. Bukan, Pak, itu kuman-kuman cacing. Wah, Anaknya bisa cacing, jadi. mamanya cacing, bapaknya cacing, masuk semua tuh kayaknya, Waduh, Pak. satu paket, satu keluarga. Serem amat. Nah, adik-adik di rumah juga mesti belajar taat. Seperti Naaman yang dia taat. Dan dia mau untuk sembuh. Tuhan bisa sembuhkan dia. Ya Tuhan, sembuhkan aku. Amin. Sungai Yordan Cipu. Hah?
Ke Kali Angke aja yang dekat. Aku kan sakit perut bukan buat glowing. Iya, bukan buat sakit kulit ya. Nah, adik-adik di rumah kita harus belajar taat. Selain itu pelajaran yang kita bisa dapatkan, ada seorang hamba dari Israel yang berani bersaksi. Alkitab tidak menuliskan namanya, tapi anak perempuan kecil ini bilang, di Israel ada seorang nabi yang akan bisa menyembuhkan sakit Panglima. Ternyata dari kesaksian dia, Tuhan memberkati Naaman disembuhkan. Jadi masa seperti ini kita bisa belajar untuk bersaksi kepada semua orang. Aku malu apa? Kenapa? Masa aku bersaksi nggak bilang kok aku sakit perut gara-gara makan bon cabe, abis gitu aku disembuhkan, aku malu lah. Karena nggak taat ya jadi malu ya. Ya iya nanti si Maribet dia kata-katain aku lagi. Aduh, ini dia bersaksi bukan sakit perutnya, bersaksi Tuhan menyembuhkan Cipluk dari sakit perut gitu. Oke. Oke, nah gimana Chen? Apa tuh Pak? Berani nggak bersaksi sama teman-teman? Berani dong Pak, harus berani kita. Hebat. Nah, ini saatnya kita berani bersaksi. Semenjak koronce ini Kain-chan mah sekarang jadi anak baik. Wih, Nggak pernah hebat. keluar rumah Cipluk. Aduh. Kalian harus bikinin aku obat ya. Aduh aku Oh ke kamar iya. mandi nih Pak. Ya adik-adik di rumah kita mau bikinin obat dulu ya buat Cipluk ya. Kayaknya semakin melilit perutnya ya. Kita harus segera kasih pertolongan pertama sebelum kasih obat yang cepat. Waduh. Ayo Pak. Oke, tetap bersama keluarga Cemani. Cerewet. Cerewet tapi manis. Sampai bertemu lagi. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.